Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 1E, mata kuliah OKK ingin menampilkan operet yang berjudul Politik Lupa. Di sini ada Nama saya Alpan, saya sebagai Mas Tejo. Nama saya Tri Aprilia, berperan sebagai Mas Sadi. dan saya Salapitiani Fajrin berperan sebagai Mas Karno dan Hantu Bahyadi. Dan saya Siti Sataria berperan sebagai Mbah Karyo. Saya Mirna Yuni berperan sebagai Mbah Bagus. Saya Anggi Sopiana sebagai Mbah Suk. Di suatu desa terpencil, hiduplah mantan anggota PETA. PETA adalah militer kesatuan yang dibentuk oleh tentara Jepang di Indonesia pada masa pendudukan masa Jepang. Organisasi ini telah dibubarkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa kelompok orang yang masuk ke dalam anggota PETA yang tidak benar-benar bubar. Mereka tetap bersatu dan hidup bertetangga hingga di usia senja ini. Sebagai salah satu pembela negara, mereka sangat suka membahas mengenai perjalanan bangsa ini, terutama di bidang politik. Selamat menyaksikan. Di sebuah pelataran di depan rumah Mbah Suk. Mbah Suk masih ingat pesan Bung Karno? Mbah Suk masih toh, monggo diminum kopinya. Saya jadi kepingin tahu bagaimana reaksi beliau melihat politik saat ini. Assalamualaikum. Selamat sore Mbah Bagus, Mbah Suk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbah Suk, jangan lupa ya, nanti sore ada keduri di rumahnya Mas Karyo. Iya, sampean bisa datang kan? Ya bisa dong. Sampean masa tanya begitu sama yang tadi sampean? Ayah, yo, kamu kan pelupa. Kenduri kemarin kamu gak datang kenapa? Wah. Hal itu saya lupa. Ngomong-ngomong, tadi sampean sedang bahas apa? Tadi ini Mbah Bagus kepingin tahu tentang pendapat kamu tentang politik di negeri ini. Wah, saya senang nih kalau debat seperti ini. Politik ya, politik itu kan berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari, untuk, dan yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga dapat diartikan kebijaksanaan. Wes, mulai keminter. Loh, emangnya saya salah? Nggak salah sih, benar. Cuma yang ditanyain bukan pengertiannya atau asal-usulnya. Yang ditanyakan itu tentang politik masa sekarang. Makanya cermati dulu pertanyaannya. Oh, begitu. Kalau menurut saya, politik negara ini baik-baik saja. Politik itu kan artinya bijaksana. Ya, orang-orang berpolitik itu ya harus bijaksana. Contohnya Mbak Karyo. Nah, contohnya itu pas pemilihan waktu itu, yang banyak partainya itu loh. Orang-orang dari partai itu sangat perhatian. Mereka tahu kesusahan kita sebagai orang kecil. Saya saja sampai dapat 6 amplop, isinya 300.000. Lumayan kan? Kamu juga dapat kan? Iya, betul. Kalau menurut Mbah Bagus, politik ini bagaimana? Kalau menurut saya, politik sekarang ini mirip seperti Mbah Karyo. Loh, kok bisa? Matur nuwun, Mbak Bagus. Kalian gak seperti biasanya sama saya. Biasanya bagaimana? Itu loh, biasanya Mbak Bagus tuh suka judes kalau sama saya. Saya itu belum selesai ngomongnya. Makanya kalian itu dengerin dulu, jangan dulu nyerocos. Maksud saya, politik itu seperti Mbah Karyo, kominter dan pelupa. Oh alah, kode biasa nih. Baca berita tadi, Kak. Itu loh yang soal Ritsu DPR. Baca, Mbah. Saya bacanya itu jadi emosi ya. Sebabnya kenapa? Mereka bilang rakyat, tapi kenyataannya mereka hanya bagi-bagi kepentingan. Saya sebagai orang tua merasa jengkel. Anak zaman sekarang kok begitu? Saya bilang kalau sekarang itu generasinya generasi kecolongan, generasi gagal. Sebabnya kenapa? Mereka itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya setuju, Mbah.
Hal itu saya juga setuju, Bah. Setuju apa yo? Yang mana? Yang itu, Bah, yang suka nyolong tadi. Nyolong kan artinya suka korupsi. Ya wis. Kalau pelupa itu bagaimana? Politik sekarang sudah lupa mana yang benar, mana yang salah. Adanya cuma bagi-bagi kepentingan. Lihat saja itu koalisi-koalisi DPR. Mereka lupa bahwa mereka itu pelayan masyarakat. Saya salut sama Mbah Sup. Meskipun sampean pelupa, meskipun sampean sudah tua, tapi masih sampai sekarang sampean masih ingat pesan Bung Karno. Iya, Mbah Bagus, saya masih ingat. Tapi tadi pagi saya di SMS sama Mbah Soekarno. Tapi HP saya di mana ya? Ketika masih di pelataran rumah Mbah Sup, ketika Mbah Sup, Mbah Karyo dan Mbah Bagus masih berbincang-bincang, datanglah Mas Karno. Bah, ada kabar layu. Siapa yang meninggal? Mbah Karno. Itu Mbah Yadi. Yalah, meninggalnya kenapa? Tadi kemarin saya masih lihat chat-chat aja. Katanya bunuh diri. Tertabrak kereta, Mbah Sup. Lah, diri kenapa? Mbah Yadi itu kan gak ada masalah sama siapa-siapa. Sepertinya memang tidak ada masalah. Wah. Sampean ini sok tahu semuanya. Kalau yang namanya orang punya masalah, yang mana mau cerita. Apalagi masalahnya itu berhubungan dengan aib. Makanya tahu masalahnya apa. Yang jelas enggak tahu lah saya. Ya sudah Mbak, saya permisi dulu. Saya mau ngasih dulu tetangga-tetangga yang lain ya. Wes, monggo. Iya, enggak. Mbah, sudah tahu ada kabar layu? Sudah Mbah, tadi kasih tahu Mas Karno. Mas Adi tahu kenapa Mbah Yadi bunuh diri? Wah, saya kurang tahu, tapi katanya gara-gara anaknya hamil. Hamil? Hamil sama siapa Mas Adi? Wah, saya kurang tahu itu. Wah. Jangan-jangan. Jangan apa Mbah? Jadi Mbah, saya udah menusuk John. Ya udah, Mbah, saya mau lanjut ngabarin warga yang lain. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sudah tahu ada yang meninggal? Sudah, kamu dapat kabar dari mana, Jo? Tadi saya di sana melihat Mbah Yadi tertabrak. Saya itu yang pertama nolong Mbah Yadi. Gimana, Jo? Tahu kenapa Mbah Yadi bunuh diri? Wah, itu dia. Itu dia maksudnya gimana? Mbah Yadi sempat ngomong sama saya sebelum meninggal. Apa Jo masalahnya? Diam dulu, Mbak Karyo. Sepertinya Mbah Yadi kan nggak ada masalah, Jo. Iya Mbah, benar. Saya juga bingung. Mbah Yadi itu bunuh diri atau tidak? Kok bingung? Mbah Yadi tadi ngomong apa? Iya, saya juga tadi beliau bilang Saya itu tadinya mau naik kereta Mas Tejo. Tapi saya lupa kalau keretanya nggak mau di situ. Oh gitu Pak. Wah, berarti lupa itu memang berbahaya dia toh. Kesimpulannya, politik lupa itu atau politik yang dilupakan sangat berbahaya terutama oleh pemerintah, terutama oleh DPR karena DPR adalah pelayan masyarakat. Kita di sini sebagai mahasiswa wajib tahu tentang politik itu sendiri supaya masyarakat kita dapat teredukasi bagaimana caranya melawan pemerintah yang salah. Terima kasih.